Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menyampaikan tentang definisi kualitas, kemudian rekayasa kualitas, dan pengantar tentang metode Taguchi. Kualitas banyak didefinisikan menurut beberapa ahli. Ada yang mengatakan sesuai dengan standar, memuaskan konsumen, dan seterusnya. Beberapa guru seperti Juran, Deming, Crosby, Garvin, dan Feigenbaum itu merumuskan dengan cara yang berbeda apa itu kualitas. Taguchi agak berbeda merumuskannya, yaitu dilihat dari total loss to society. Jadi kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Kerugian itu disebabkan oleh functional variation. Jadi bervariasinya fungsi dari kualitas produk tersebut. Dan akibat buruk dari bervariasinya kualitas tersebut. Kemudian definisi dari rekayasa kualitas atau quality engineering adalah ini diambil dari ASQ, American Society of Quality, jadi sebuah lembaga para ahli kualitas di Amerika. Dia mendefinisikan sebagai the branch of engineering which deal with the principle and practice of product and service quality assurance and quality control. Dari definisi ini terlihat bahwa quality engineering itu maknanya sangat luas, berisi prinsip-prinsip dan praktis baik produk atau jasa. Jadi rekayasa kualitas itu tidak mesti harus produk manufaktur misalkan, boleh jasa seperti perbankan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian orang yang mendalami rekayasa kualitas atau bahkan di beberapa universitas dunia itu sudah menjadi program studi S1 sehingga mereka layak mendapat kualifikasi sebagai quality engineer, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi sistem manajemen kualitas secara keseluruhan. Nah, karena begitu luasnya definisi rekayasa kualitas, pada kuliah ini akan dibatasi hanya untuk mengantar mahasiswa memahami dan mengaplikasikan metode Taguchi. Kenapa tadi secara khusus disebutkan bagaimana Taguchi mendefinisikan kualitas. Dan tentu saja nanti beberapa studi kasus dari tugas akhir, dari tesis, ya, dari eksperimen-eksperimen di paper, di makalah-makalah itu akan kita berikan untuk memahami bagaimana metode Taguchi ini diaplikasikan. Kita kembali bagaimana sejarahnya rekayasa kualitas dan metode Taguchi. Kalau kita lihat desain eksperimen misalkan, rekayasa kualitas itu sebenarnya bagian atau perkembangan lebih lanjut dari desain of eksperimen. Kalau Anda belajar desain eksperimen, nanti salah satu materi adalah fractional factorial eksperimen. Jadi ada faktorial eksperimen, kemudian kalau dibagi menjadi setengah, seperempat dari full faktorial itu namanya fractional faktorial. Nah, metode Taguchi itu adalah bagian dari fractional factorial eksperimen. Nah, desain eksperimen ini dimulai pada tahun 20 ya, yang pertama kali atau yang mempublikasikan begitu ya kalau di keilmuan itu adalah R.A. Fisher, mempraktekkan di
pertanian jagung ya, bagaimana memperoleh panen jagung yang terbaik. Dia bereksperimen dengan jumlah hujan, jumlah sinar matahari, jumlah air, kemudian jumlah pupuk. Dan desain eksperimen ini merupakan bagian secara umum dari teknik-teknik statistik. Jadi ada 3 teknik statistik utama. Ya. Salah satunya adalah design of experiment. Sekali lagi, Taguchi itu dapat inspirasi tentang metode Taguchi yang kemudian juga sering disebut juga dengan robust engineering atau quality engineering itu dari desain eksperimen tadi. Jadi sebenarnya dari keilmuan bukan sesuatu yang betul-betul baru. Tapi nanti metodenya tentu saja baru, nanti kita lihat. Taguchi ini orang Jepang, lahir di Jepang. Dia seorang insinyur elektro atau listrik ya. Kemudian dia kontribusi yang besar adalah bagaimana usaha untuk meningkatkan kualitas itu dilakukan sesederhana mungkin dan distandarisasi supaya mudah diterapkan oleh industri. Ini kira-kira orangnya. Ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Apa itu metode Taguchi atau pendekatan Taguchi? Tadi sudah disebutkan ya, simplifikasi dan standarisasi. Jadi Taguchi ini menggunakan design of experiment ya, distandarisasi yang pertama kali ditemukan oleh Fisher tadi. Di awalnya desain eksperimen itu sangat matematik, sangat statistik begitu, dan terkesan rumit. Maka oleh Taguchi dibuat sederhana dan distandarisasi. Walaupun demikian, sederhana dan standar, tetapi metode Taguchi ini sukses diterapkan di berbagai industri di Amerika dan negara-negara barat di awal tahun 80-an. Jadi dalam banyak hal, justru karena sederhana, mudah dipahami, terstandarisasi, maka itu sekali lagi mudah diterapkan dan hasilnya kelihatan. Design of experiment yang digunakan Taguchi sebenarnya itu adalah sekali lagi hanya salah satu tools atau alat ya untuk peningkatan kualitas. Apa saja yang baru dari Taguchi? Ya, kenapa kok kemudian menjadi sangat fenomenal metodenya? Ya. Yang pertama, dari filosofinya. Ya, Taguchi itu secara filosofinya itu berbeda dengan filosofi tradisional yang melihat kualitas atau aktivitas kualitas itu hanya di bagian akhir. Kalau Anda kenal metode sampling misalkan untuk menentukan apakah produknya bagus atau tidak, itu sebenarnya cara berpandangan yang tradisional. Jadi melihat kualitas itu di akhirnya. Nah, Taguchi itu tidak melihat seperti itu, tapi dia mengusulkan bahwa cara yang terbaik untuk menjamin kualitas itu adalah dengan membuat produk dari awal desain, baik desain produknya atau desain prosesnya. Jadi ketika di awal itu didesain produknya dengan sangat baik dengan prinsip-prinsip desain for manufacturability misalkan, prosesnya dioptimasi dan sebagainya. Jadi
sejak awal tuh sudah berpikir bagaimana mencari proses terbaik, mencari desain produk yang terbaik. Atau dengan kata lain, Taguchi mengatakan do it up front. Ya. Jadi the best way is to build quality into design. Jadi cara terbaik untuk membangun kualitas adalah dari desain. Atau dengan kata lain juga boleh dikatakan do it in design. Design. Jadi do not replace quality activities in production, apalagi di N-nya. Must not forget to do quality in design. Jadi kata-katanya adalah desain, desain, desain. Baik desain proses atau desain produk. Ini kalau dibandingkan dengan metode-metode lain untuk tahapan-tahapan rekayasa kualitas. Tahapan desain misalkan kita mengenal ada metode desain review, ada desain eksperimen tadi ya. Kemudian di situ juga ada Taguchi, kemudian di tahap pengembangan, development, ada Taguchi di situ, ada juga metode lain, kemudian di test validation, ada reliability test, di production, SPC, ya, atau statistical process control. Nah, kalau Anda lihat di teknik yang sebelah kanan itu, Taguchi, Taguchi, Taguchi ada di setiap tahapan dari phase of engineering activities. Jadi ini yang menyebabkan Taguchi ini menjadi metode yang cukup lengkap. Ini ada sebuah gambaran yang menarik bagaimana kalau kita ingin meningkatkan kualitas dilihat dari 4 tahapan fase engineering tadi. Jadi kalau kita melakukan, misalkan di sini kualitas, kita ingin mengangkat kualitas ke sini, ya, maka dengan sedikit energi, sedikit usaha, kita tekan, maka ini akan dengan cepat naik ke atas. Semakin ke sini, development, test, dan validation itu semakin berat. Apalagi kalau sudah sampai production. Hampir mustahil kita bisa mengangkat kualitas yang ada di sini. Apa yang baru yang kedua? Yaitu loss function. Taguchi memberikan apa yang disebut dengan fungsi kerugian kualitas. Kalau secara tradisional, sekali lagi, biasanya kualitas itu hanya dikatakan reject dan ditolak dan diterima. Acceptance atau rejection. Ya. Tanpa melihat deviasinya. Maka Taguchi mengusulkan jangan dilihat. Ya. Hanya diterima atau ditolaknya sebuah produk, tetapi lihatlah dari seberapa jauh dia meluas atau berdeviasi dari target. Nah, untuk mengukur itu, Taguchi membuat apa yang disebut dengan quality loss function. Di riset atau penelitian-penelitian kualitas, ini ide quality loss function ini masuk dalam banyak aspek. Ya. Karena selama ini orang tidak melihat dari sisi itu. Ini contoh quality loss function untuk, nanti kita akan bahas ini tipenya nominal the best. Jadi misalkan kalau kita ingin membuat dimensi produk tertentu, maka targetnya misalkan 10 mili, lingkaran misalkan ya, diameter lingkaran itu 10 mili, nah itu targetnya 10 mili. Maka itu tipenya nominal the best. Jadi ini contohnya. Yang menghitung kalau dia semakin jauh dari 10 mili, maka kerugiannya semakin besar. Rumus matematikanya adalah ini. L sama dengan K kali Y minus Y0 kuadrat. Di mana Y0-nya adalah target.
Kemudian yang ketiga, hal yang baru adalah bagaimana melihat definisi kualitas. Tadi sudah disebutkan ya, secara tradisional dan secara Taguchi melihat kualitas. Ini diulangi di sini dengan sedikit view yang berbeda, apa yang disebut dengan consistency of performance. Di kualitas itu dilihat dari bagaimana konsistensi dari performansinya. Konsisten itu artinya adalah baik untuk semua keadaan. Ini contoh, ada gambaran yang paling mudah untuk melihat bagaimana konsistensi dari performansi. Tentu saja dalam hal ini performansi kualitas ya nanti ya. Tapi ini contoh misalkan ada 3 orang, A, B, dan C, itu memanah target misalkan ya, di tengah itu. Kalau kita lihat A itu jauh dari target dan menyebar. Kemudian B itu jauh dari target tapi memusat. Jadi berkumpul di satu area tertentu. Yang C dia di sekitar target tetapi menyebar. Nah, pertanyaannya mana yang paling optimal, A, B, atau C? Dan kenapa? Nah, ini nanti akan kita bahas contoh ini dalam beberapa ilustrasi ini dalam beberapa contoh. Nanti sengaja tidak saya jawab dulu ya. Nanti biar kita tahu mana yang terbaik. Kemudian yang kedua, ketika mendefinisikan kualitas, Taguchi juga memperkenalkan istilah apa yang disebut mereduksi variansi di sekitar target. Kalau Anda perhatikan tadi di halaman pertama, saya menggambarkan ada 3 kurva normal ya. Kurva normal yang pertama di sebelah kiri melandai, kemudian kurva berikutnya kedua itu masih di sebelah kiri tapi agak meruncing, dan yang ketiga kurva ketiga itu di sebelah atau di sekitar target itu yang meruncing. Nah, ini yang disebut dengan reduce variation around the target. Mudahnya kita lihat ilustrasinya seperti ini. Nah, ini mirip. Kalau tadi hanya digambarkan, di halaman pertama gambarnya 3, kalau ini hanya 2. Tapi intinya, bagaimana kita menggeser min dari yang atau rata-rata produksi misalkan tadi diameter ya, itu kita geser ke target, tidak hanya digeser tetapi variansinya atau deviasinya itu kita kecilkan. Jadi proses dari sini ke sini itu bagaimana yang atau apa yang disebut dengan reduce variation around the target. Nah, kalau secara matematika ini juga gampang dilihat ya, mudah diingat. To improve quality atau kualitasnya naik, ya, itu adalah sigmanya kita turunkan. Sigma itu variansi ini ya, kelandaian dari kurva, dan M-nya kita turunkan, jaraknya ya, dari min ke target. Ya. Kalau coba kita kembali ke gambar yang pertama ya, maksud saya yang nah kalau kita lihat di sini, ini landai, kemudian kita kecilkan, kemudian kita geser ya ke target. Nah, ini di buku-buku tertentu, Bill Vendra misalkan menyebut sebagai proses two-step optimization. Jadi dikecilkan variansinya dulu, ya. Jadi dari yang landai ini, ya ke yang ini, kemudian digeser. Oke. Kemudian yang keempat, apa yang baru, yaitu disiplin. Disiplin. Taguchi memakai konsep brainstorming ketika merencanakan eksperimen. Ya.
Jadi bukan pendapat satu orang. Jadi kalau untuk membuat sesuatu itu ada fokus group discussion, ya, FGD, teamwork, tidak sendirian. Kemudian buatlah konsensus dalam pengambilan keputusan secara demokratik. Hindari, ini menarik ya, hindari expert based decision. Kemudian complete all eksperimen yang direncanakan sebelum mengambil keputusan yang akan kita lakukan. Ini sekedar perbandingan secara visual. Kalau tipe lama itu begitu ya. Some thinking, try this, some more thinking, try that, dan seterusnya. Tapi kalau Taguchi dia melihat begini, ya, brainstorming, rencanakan, desain, di trial semua kemungkinan, kemudian dilakukan eksperimen, analisis, baru dilakukan dilakukan eksperimen konfirmasi. Yang kelima, tadi ya, bahkan ini sudah disebut tadi sebelumnya, itu sederhana dan standar dalam desain eksperimen. Dari langkah-langkahnya nanti kita akan belajar ya. Selama ini kita akan pelajari yang ini. Kemudian bagaimana desain eksperimennya dengan orthogonal array. Kemudian bagaimana menganalisis dan mengambil kesimpulannya. Nah, pertanyaan, mengapa itu tadi ya 5 hal yang baru dari Taguchi sehingga sangat mempengaruhi dunia manufaktur di tahun 80-an akhir atau 90-an awal. Kenapa Taguchi? Eksperimennya efisien. Tadi ya, mudah diaplikasikan dan menganalisis data. Higher probability of success. Ini data perusahaan sudah banyak melaporkan kesulitan metode yang di Taguchi yang mereka pakai. Ada opsi konfirmasi, eksperimen konfirmasi sebelum diaplikasikan di dunia nyata atau di proses produksi nyata. Kemudian dapat mengkuantifikasi seberapa banyak improvement yang diperoleh, baik misalkan penurunan kecacatan atau kerugian, atau juga bisa menambah keuntungan berapa. Dan yang terakhir tentu saja meningkatkan kualitas dan profitability. Karena tujuan semua dari ilmu manufaktur, ilmu ekonomi itu kan ujung-ujungnya duit ya, profitability. Kapan mau diterapkan dan di mana? Ya. Karena kita di teknik industri, di manufaktur ya seringnya di manufaktur dan production. Di optimasi proses atau optimasi produk. Tapi definisi yang tadi kita sampaikan itu sebenarnya luas pemakaiannya ya. Jadi di jasa pun oke. Nah, yang perlu diberi catatan di sini itu ketika, kapannya ya, kalau where-nya tadi ya, ketika lebih dari satu faktor yang berpengaruh terhadap outcome. Ya seperti desain eksperimen pada umumnya. Desain eksperimen kan ingin melihat faktor-faktor apa saja yang lebih dari satu yang berpengaruh terhadap outcome tertentu. Di level mana ya. Ini kalau kita bandingkan antara pendekatan lama dan pendekatan baru. Taguchi mewakili pendekatan baru dalam teknik statistik. Pendekatan lama ya kualitas itu hanya menjadi tanggung jawab orang-orang tertentu, misalkan Departemen Quality Control ya. Dan statistik hanya digunakan ketika perlu dan diterapkan hanya mengandalkan tenaga-tenaga ahli dan bekerja sendirian dalam grup kecil. Tapi dalam cara berpikir yang baru, cara jalan baru, new way statistical technique itu, kualitas adalah urusan semua orang. Kalau di pabrik misalkan dari mulai penjaga gerbang, satpamnya sampai
komisarisnya, semua bertanggung jawab terhadap kualitas. Dan teknik statistik digunakan sesering mungkin. Jadi selalu digunakan. Kemudian everyone learn to apply it on their own. Setiap orang harus mau belajar dan mengaplikasikan sesuai dengan tingkatannya. Dan harus mudah diterapkan ya, dan pelajari. Ini salah satu semangat kunci. Dan tentu saja bekerja dalam sebuah tim yang baik. Itu penjelasan atau materi pengantar tentang rekayasa kualitas. Baru nanti kita di pertemuan kedua akan masuk ke dasar-dasar rekayasa kualitas, kemudian metadata kunci lebih dalam, kemudian kita review tentang kualitas dan kemampuan proses. Referensinya ini diambil dari bukunya Bella Vendram, halaman 1-40, dan 4K 1-9. Nah, untuk yang 4K ini, nanti akan menjadi tugas 1, akan dijelaskan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan sesuai pesan, belajar secara mandiri ya, dan terus-menerus. Jangan lupa untuk tetap belajar.